Shalom saudara, kita kembali memasuki acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Ini masuk episode 354. Dari wanita ya. Shalom pendeta, saya ibu rumah tangga ya. Umur 49 tahun. Tanya begini pendeta, melaluinya saya berpuasa 2 jam. Sebelum perjamuan. Oh ya Pak Pendeta, saya dari Katolik. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah puasa 40 hari ini termasuk hari Minggu? Terima kasih. Oke. Tanya begini. Selalunya saya berpuasa 2 jam sebelum perjamuan. Maksudnya apa ya? Oke, oh ya pendeta, saya dari Katolik. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah puasa 40 hari ini termasuk hari Minggu? Oh ya, puasa 40 hari mulai dari tanggal 7 Februari sampai 40 hari ya. Sampai bulan Maret, tentunya ya, Februari, Maret. Itu bisa 14 jam, bisa 12 jam sampai 24 jam. Ya, silahkan, yang mau 24 jam silahkan, yang mau 12 jam silahkan. Tapi yang jelas siang hari kita tidak makan. Makan buka puasa baru sore jam 5 atau jam 6 sore. Oke. Termasuk hari Minggu ya. Dari wanita, Bapak, peristiwa itu yang saya alami sendiri. Oh, maksudnya peristiwa sisi gelap NKRI. Saya juga mengalami ketakutan dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki saya. Oh, waktu huru hara tahun 1998 ya. Jadi saya mengalami peristiwa itu. Maksudnya dia ingin kemukakan bahwa fakta huru hara itu memang ada. Oke, saya tidak kenal yang bertanya, yang menulis ini. Tapi wanita berikut menulis begini, ya. Saya sempat tinggal bersebelahan juga dengan tetangga orang Chinese yang depresi berat akibat anaknya mati terbakar di dalam ruko yang dijarah. Peristiwa 1998, Pak. Istrinya yang cerita semua detail dengan dendam dan air mata. This story is real, Pak. Oke. Ini saya khotbah dan menyinggung mengenai huru hara tahun 1998 dan ini rupanya menyaksikan sendiri ya. Oke. Dari seorang pria, tetaplah sabar, tabah, tegar, bekerja dan berprestasi dalam Tuhan Pak Eras. Jangan anggap dan pedulikan orang yang sirik, yang masih kuat ego pribadinya, yang merasa membela Tuhan, tapi tidak sadar dipakai iblis untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Bapak dan Tuhan Yesus beserta Pak Eras Immanuel, terima kasih ya, terima kasih untuk dukungannya. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua kalau kita memang hidup untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Kita harus tabah, kuat, dan tidak terpancing membalas kejahatan dengan kejahatan. Maksud saya perlakuan menyakitkan terhadap kita, jangan kita balas dengan sikap menyakitkan orang lain. Diam. Bagi saudara-saudara sekalian, saya beri satu rahasia untuk menang. Bagaimana cara membela diri yang benar kalau kita diserang orang? Cara membela diri yang benar adalah tidak mengadakan pembelaan. Tidak membela diri. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Elohim Yahweh yang masih hidup dan tetap hidup dan selamanya hidup, yang tahtanya tetap. Ia hadir. Oke. Ini menjadi penguatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang kelima, saya laki-laki usia 22 tahun, saya masih kuliah semester 3 dan belum nikah.
Saya berterima kasih kepada Truth ID yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa menyampaikan pertanyaan dan memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ini sangat membantu saya dalam mengenal Tuhan dan Alkitab lebih lagi. Izinkan saya bertanya, Pak, ya. Yang pertama, apa itu sebenarnya bahasa roh? Ya. Lalu penggunaan bahasa roh yang sering dapat ditemukan di jemaat-jemaat, terutama di gereja, apakah itu benar semua orang yang berbahasa roh sesuai dengan bahasa roh yang dimaksud Alkitab? Jikalau benar, bukannya Rasul Paulus bilang harus ada yang menafsir. Jikalau itu sekedar ikut-ikutan atau mabuk rohani, maaf, kira-kira bagaimana cara menegur hal-hal seperti itu? Dan membuktikan kepada mereka bahwa itu bahasa roh mereka adalah bahasa roh buatan mereka sendiri, bukan karunia Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Truth ID. Tapi sebenarnya bahasa roh bukan hanya ada di satu aliran gereja karismatik. Hampir semua aliran gereja karismatik Pentakosta berbahasa roh. Apa sebenarnya bahasa roh? Kita harus bisa membedakan antara bahasa roh dan lidah asing. Glosolalia dan sonolalia. Lidah asing artinya seseorang mengucapkan satu bahasa yang dia tidak tahu, mungkin bahasa Brasil atau bahasa Nigeria atau bahasa Uruguay, begitu ya, saudara, misalnya. Jadi kita orang Indonesia yang tidak tahu bahasa Brasil tidak tahu. Tapi orang Brasil bisa tahu. Itu lidah asing. Ya, bahasa lidah asing. Sedangkan bahasa roh itu adalah juga satu dari 9 karunia, di mana bahasa itu kita gunakan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika kita memiliki suara, jeritan, pujian, ya, yang kita sampaikan kepada Allah. Itu bahasa roh. Yang hanya bisa dimengerti tentunya oleh roh itu sendiri, ya, roh Allah. Dan kita jika memiliki karunia menafsirkannya. Penggunaan bahasa roh yang sering didapat ditemukan jemaat-jemaat terutama di gereja karismatik tentunya, apakah itu benar semua? Ya tentu di mana-mana ada bahasa roh yang benar, ada bahasa roh yang palsu tentunya ya. Di mana-mana selalu ada begitu. Jikalau benar, bukannya Rasul Paulus bilang harus ada yang menafsir, benar. Jikalau bahasa roh itu memang memuat berita, di mana orang yang mendengar harus menangkap pesan atau berita itu, maka harus ditafsirkan. Tapi kalau bahasa roh itu merupakan bahasa doa pribadi atau individu kepada Allah, tentu dia sendiri yang harus tahu. Jadi ketika kita menjerit Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Itu yang muncul bisa bahasa roh, saudara. Atau ketika kita berbahasa roh lalu kita bisa mengerti maksud jeritan ini adalah Tuhan beri aku petunjuk untuk melakukan ini, misalnya. Ya, bisa kita memiliki ucapan dalam bahasa Indonesia di pikiran kita yang muncul bahasa roh, atau bahasa roh yang muncul di bibir kita lalu kita menafsirkannya. Tetapi kalau kita menjadi seorang pemimpin di depan dan mengucapkan bahasa roh, seharusnya ditafsirkan. Apakah dia menafsirkan sendiri atau ada orang lain. Jikalau itu doa biasanya dia ditafsirkan sendiri, atau memang kalau itu doanya pribadi kepada Allah ya tidak perlu ditafsirkan karena masing-masing orang juga mengucapkan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu bahasa yang digunakan untuk masing-masing individu berdoa. Jikalau itu sekedar ikut-ikutan atau mabok rohani, maaf, kira-kira bagaimana cara menegur? Kita tidak perlu menegur kalau Tuhan tidak suruh. Ada bahasa roh yang benar, ada bahasa roh yang tidak benar. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita bisa membedakan ini bahasa roh yang benar, itu bahasa roh yang palsu. Jujur saja banyak bahasa roh yang palsu di kalangan orang-orang Kristen.
Nah, mengenai bahasa roh ini saya tidak menjelaskan dengan lengkap karena waktunya tidak cukup. Tapi saya berjanji akan menyampaikan ini dalam satu khutbah atau dalam satu seminar nanti. Ya, oke. Sekarang kita teruskan dengan pertanyaan ke-6. Salam sejahtera Om Era, saya seorang perempuan usia 19 tahun Om. Ya. Ini pertama kalinya saya mencoba bertanya pada sesi Abam ini setelah diberitahu oleh mama saya yang senang mendengar khotbah Om Eras. Saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya. Tidak tahu persisnya sejak kapan saya memiliki rasa jijik, benci, emosi negatif yang bisa meluap ketika terpicu dengan mendengar suara mengecap saat makan. Gitu ya. Sebenarnya kondisi ini banyak yang mengalami ketika saya cari tahu. Ada satu disorder yang bernama misophonia, yaitu kebencian terhadap suara spesifik. Ya, misophonia, kebencian terhadap suatu suara gitu. Saya tidak tahu apakah saya termasuk penderita misophonia atau tidak, tapi yang mengganggu saya adalah saya bisa sangat-sangat merasa emosi bahkan kepada keluarga dekat ketika mendengar suara-suara seperti itu. Rasanya itu seperti kuping itu benar-benar tidak bisa menoleransi suara itu dan sangat-sangat membuat emosi sekali, tidak main-main. Mendadak kesal sekali sama orang itu dan penderita misophonia juga banyak yang mengalami itu ternyata. Dan bahkan tidak hanya saat makan. Parahnya contoh, ketika saya tidur satu kamar dengan adik saya, lalu dia mengecap-ngecap saat tidur, itu sangat-sangat membuat saya terganggu hingga tidak suka. Hal ini membuat saya tidak bisa mengontrol emosi sampai menggebrak-gebrak atau ingin teriak kesel sama adik. Dan ada satu poin lagi ini ketika saya renungkan. Jadi memang dari dulu keluarga saya seperti ibunya papa, dari nenek ya, adiknya papa, ya, dan lain-lain. Itu kurang punya table manner ya pada waktu makan ya. Dan makan dengan mulut tertutup adalah salah satu table manner penting. Mereka mengecap dengan sangat keras setiap kali makan. Gitu ya. Lalu ditambah keluarga ayah ini rata-rata saya rasa mengesalkan sejak dulu. Ya, sejak saya kecil sudah banyak sikap-sikap antik menyebabkan dari mereka. Jadi bisa jadi saya juga ada unsur tidak suka sama mereka yang terbawa. Akhirnya sensitif berlebih dengan mereka. Lalu saya merasa sangat-sangat marah dengan hal-hal seperti mengecap saat makan itu. Cerita yang berawal dari hal sepele tapi sangat mengganggu saya ini. Saya ceritakan ke Om Eras. Karena saya ingin tahu apakah ada sudut pandang Alkitabiah tentang apa yang saya alami ini. Apa yang salah dengan diri saya Saya bingung harus gimana. Apakah saya harus berubah? Bagaimana? Terutama ibunya papa itu sangat keras kepala. Nenek dari papa ya. Selalu merasa dirinya benar, tidak bisa mendengar masukan orang dan bawel banget. Sampai saya kesel terus. Seringkali orang yang normal dan tidak mengalami hal yang sama dengan saya, mungkin akan menganggap ini sepele dan dibuat-buat. Tetapi tidak semudah itu saya yang merasakan sangat tidak karuan. Rasanya mendengar suara yang saya benci itu. Saya juga tidak ingin merasakan gangguan ini, tapi terngiang-ngiang terus ketika mendengarnya Jadi akhirnya saya terpaksa menghindari untuk makan bareng ibunya papa daripada kesal dan nafsu makan dan tidak nafsu makan. Terima kasih Om Eras waktunya yang mau membaca. God bless Om Eras. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa ketemu kamu usia 19 tahun tetapi mau mengenali kekurangan kelemahan dan berusaha untuk tidak berbuat salah. Saya harus mengatakan bahwa kamu memang muda, ya masih muda, belum memiliki kemampuan self control,
masih ada unsur egois, mengharapkan, menuntut orang menjadi seperti yang kamu ingini, ya. Plus lagi dengan apa yang kamu alami ini, ya, misofonia ini. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Saya tidak bisa memberikan kamu nasihat dalam waktu singkat. Kamu harus dilayani dalam waktu panjang. Karenanya pasti nanti kamu akan ditelepon oleh seorang konselor wanita yang sangat baik atau cakap. Nanti kamu akan dilayani, ya. Dan kamu akan menjadi seorang yang bisa merdeka dari hal ini dan bisa menjadi dewasa. Ya. Sekali lagi, kau masih muda, belum ada self control yang baik, masih egois, masih menuntut orang menjadi seperti yang kau ingini dan lain-lain. Tetapi bagus kalau kamu menyadari bahwa ini sesuatu yang serius yang harus kamu selesaikan. Sebab kalau orang sakit tidak sadar dirinya sakit itu bahaya. Tapi kalau menyadari sesuatu yang itu bisa mengganggu atau merusak hidup dan berusaha menanggulanginya, itu bagus, ya. Untuk sementara saya harus mengajak kamu sering mendengar khotbahnya Om Eras. Tuhan akan berbicara kepadamu, ya. Tuhan akan berbicara kepadamu. Saya punya anak perempuan, ya, Stefani, ya, lebih tua beberapa tahun dari kamu dan mengalami depresi. Pada waktu mengalami depresi itu, saya terpukul, ya. Tapi ternyata di balik depresinya itu ada perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, bagaimana kesaksian di situasi di mana dia depresi, dia mendengar tuntunan Roh Kudus. Bukan karena dia anak saya mengatakan tuntunan Roh Kudus. Memang apa yang diucapkan itu hal-hal yang menurut apa yang saya rasakan. Tentu karena saya berjalan dengan Tuhan. Itu Roh Kudus yang bimbing dia. Dia menulis lagu dan lagunya bagus. Dia menulis buku, ya. Judulnya Berselancar di Lautan Depresi. Itu, ya, bukunya. Kamu bisa memperoleh buku itu. Nanti kalau kamu ditelepon oleh orang saya, kamu bisa memberi alamat. Saya bisa kirim bukunya ini untuk kamu belajar, ya, belajar. Itu salah satu dari gangguan mental yang harus ditanggulangi. Anak saya bisa melewati saat-saat kritis dan sekarang terus dalam pemulihan dan tentu jauh lebih baik, sudah bisa berkhotbah dan melayani, ya. Bahkan memberikan konseling juga. Bisa memberikan konseling juga. Oke. Ini masalahnya tidak sederhana, nanti kamu akan dilayani secara pribadi, ya. Pertanyaan ke-7, Salam Pak Pendeta, bolehkah kalau saya berpuasa untuk supaya putri sulung saya dipertemukan jodohnya yang dari Tuhan? Ya, puasa itu tentu untuk apapun yang kita merasa butuhkan. Tetapi semua harus di dalam kehendak dan rencana Allah. Yang pertama bukan minta jodoh, tapi berdialog dulu. Tuhan, apakah anakku menikah? Kalau menikah dengan siapa? Kapan? Di dalam puasa itulah kita berdialog dengan Tuhan. Boleh minta jodoh untuk putri sulungnya. Boleh. Tapi semua harus dilakukan di dalam kehendak dan rencana Allah. Bukan untuk kesenangan kita pribadi. Akhirnya kalau putri sulung Anda mendapat jodoh, itu pun untuk kemuliaan Allah. Nah, banyak hal yang nanti Tuhan akan ajarkan pada waktu Anda berdoa dan puasa, maka berpuasalah dan berdialoglah dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuk. Puji Tuhan. Yang ke-8, Pak Eras, saya seorang wanita usia 35 tahun, sudah berumah tangga selama 11 tahun, sudah punya anak 3. Saya mau tanya Pak, bagaimana seharusnya sikap saya menghadapi suami yang setiap hari harus diladeni hubungan suami istri? Selama ini kami sering berantem hanya gara-gara hal ini.
Kadang saya sangat capek tapi harus selalu meladeni dia. Dan kadang dia nggak mau tahu. Dari kecil suami sudah diajari masturbasi sama teman-temannya, sering nonton film porno, dan waktu kami menikah pun saya sudah hamil di luar nikah. Kami pecinta suara kebenaran dan kami mau sungguh-sungguh lepas dan mereka merdeka dalam hal ini. Kami sudah sering bicarakan, kadang berpikir mau ke konselor, tapi nggak ketemu orang yang tepat. Pertanyaan ini juga diketahui suami, bahkan suami yang suruh saya untuk tanyakan ke Bapak. Tolong kami Pak Eras, kami mau benar-benar pulih. Bagaimana harusnya sikap saya sebagai istri supaya suami benar-benar lepas dari hal itu. Oh ya Pak, mau tanya, apakah berkat Tuhan terhalang gara-gara hal itu ya Pak? Oh ya, berkat Tuhan bisa terhalang kalau rumah tangga Anda ricuh, konflik. Ya, berkat Tuhan tidak bisa turun atas orang-orang yang tidak bisa diberkati. Usiamu 35 tahun, suamimu tidak disebut berapa lebih tua atau lebih muda. Ini juga tidak bisa, jawaban saya bisa tidak tepat ya. Lebih muda atau lebih tua, lebih muda berapa tahun, lebih tua berapa tahun. Tetapi usia 35 tahun mestinya. Nah, ini usia yang masih produktif, usia yang masih bisa aktif ya. Libido juga masih baik. Pertanyaan saya, kenapa Anda merasa terganggu kalau suami minta dilayani? Mestinya Anda bersyukur punya suami yang memiliki gairah terhadap Anda. Kalau punya gairah kepada orang lain, Anda baru menangis. Ya. Yang kedua, syukur suami masih punya gairah, jangan sampai ada disfungsi atau ada masalah dalam ereksi dan lain-lain. Anda mestinya bersyukur. Saya khawatir Anda bukan seorang istri yang lemah lembut. Saya khawatir Anda istri yang tidak berani berkorban untuk melayani suami. Kalau Anda mau melayani dengan rela, Anda bisa sukacita mestinya. Ya kalau misalnya, saya tidak tahu kan di sini ya. Berapa kali seminggu gitu ya. Setiap hari harus diladeni, setiap hari sekali atau setiap hari 2 kali, ya, tidak jelas juga di sini ya. Tetapi saya khawatir, saya tidak menuduh Anda, saya khawatir Anda sudah tidak memiliki gairah yang proper terhadap suami. Saya khawatir itu. Kalau suami Anda mendengar jawaban saya ini, saya khawatir suami Anda juga tidak memberikan suasana yang baik dalam kehidupan. Ada suami-suami yang ngomongnya kasar, soal duit pelit, atau tidak membahagiakan istri, tetapi menuntut untuk dilayani. Ya. Nah ini jadi masalah. 24 jam itu, kalau jam tidur misalnya 7 jam, di 17 jam ribut, atau 16 jam setengah ribut, lalu setengah jam diranjang mau mesra, nggak bisa. Hubungan suami istri itu harus hubungan yang terus-menerus berkesinambungan, dari bangun tidur ya selamat pagi, good morning dear, atau I love you, ucapkan satu kalimat I love you ya. Terus waktu di meja makan jangan ribut kalau makanan misalnya terlalu asin. Kalau istri punya ketidakharmonisan, maksudnya lagi tidak normal hormonnya, suami juga harus mengerti. Saya juga khawatir suami Anda tidak memberikan kesenangan dalam hidup di jam-jam di luar ranjang, tapi di ranjang mau dilayani. Ini juga salah. Ya. Suami juga harus diajar, ya, harus mendengar apa yang saya katakan ini. Seks itu bukan hanya di ranjang, seks itu di 24 jam waktu hidup kita, di mana kita membangun hubungan yang harmoni. Ya.
Mengenai masalah masturbasi, ya, ini apakah punya peran besar di sini saya tidak tahu. Tapi kalau nonton film porno ini jelas tidak boleh. Ya, ini merusak. Anda sebagai wanita harus belajar untuk bisa mengerti, melayani, tidak menuntut suami berkeadaan seperti yang Anda mau. Ya, Anda harus meladeni atau melayani dan dengan rela. Lebih berkat memberi daripada menerima. Dari hal ini nanti Anda menjadi contoh, Bu. Ya, jadi contoh untuk suami. Jangan karena hal ini, saya bukan mau mengancam ya. Jangan karena hal ini lalu suami menjadi rusak. Merasa tidak diladeni, tidak dilayani dengan baik. Maka bisa terjadi ketidaksetiaan. Apalagi kalau sudah terikat dengan libido melalui masturbasi, apalagi dengan nonton film, ini bahaya sekali. Jadi Anda harus melayani suami, ya, mengalah dulu, dan menggiring suami untuk mendengar suara kebenaran. Jika tidak, keadaan rumah tanggamu bahaya. Ini jangan Anda anggap masalah besar. Ini bukan sesuatu yang menjadi masalah besar. Saya khawatir Anda itu egois. Saya khawatir Anda tidak bisa menerima keadaan suami yang menurut saya ini bukan masalah besar sekali. Ini masalah diri Anda. Anda malah bisa menikmati mestinya dan bersyukur memiliki suami seperti itu. Kalau suami libidonya ke arah orang lain, waduh, itu menjadi ratapan bagi Anda. Untuk sementara nasihat saya, ladeni, layani dia, dan arahkan untuk mendengar suara kebenaran. Jelas masturbasi itu tidak pantas. Nonton film jelas itu dosa. Film porno maksudnya, jangan lakukan, sampaikan ini. Lalu berdua bersama bertumbuh dalam Tuhan, supaya suami Anda yang kemungkinan besar juga egois, mau dilayani, tidak mengerti perasaan orang lain, harus berubah. Ya. Kepada bapak-bapak saya juga mesti beritahu, jangan sewenang-wenang terhadap istri, mau diladenin. Nah, kalau istri melayani tanpa perasaan cinta, istri melayani tanpa rela, itu jadi siksaan. Anda juga mestinya Anda juga tahu diri. Maaf ya, kalau seseorang berhubungan dengan pelacur kan demi uang. Nah, kalau orang melakukan hal itu kan tidak indah. Istri melakukan karena terpaksa, jadi tidak indah juga. Jadi mestinya saudara menciptakan suasana kehidupan yang indah, sehingga ranjang Anda menjadi tempat kesukaan. Prokreasi Anda itu menjadi rekreasi, ya, bukan menjadi persekusi. Menjadi rekreasi buat istri Anda, bukan persekusi. Ya, baik. Kalau ini jawaban saya belum memuaskan, maka ibu yang bertanya ini akan dilayani pribadi, bisa mengirimkan pertanyaan lagi atau bisa japri, ya. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang, ya. Tuhan memberkati saudara sekalian.